Halo teman, masih denganku dan masih dengan Mas Rahwana, Mas Winarto Ekram. Dan kali ini aku pengen sedikit mengulik tentang sanggar tari yang beliau dirikan di Batu ya, bukan di Malang. Konon katanya sanggar seni itu dikelola dan dibiayai secara mandiri oleh Mas Win dan keluarga. Begitu ya Mas Win? Ya, Boleh nggak cerita dan sharing pada teman-teman di sana awal mula didirikannya sanggar seni itu, sanggar tari itu? ya. Sebelum saya akan bercerita tentang sanggar saya itu sebetulnya berangkat dari sebuah cerita lalu itu. Ketika saya sekolah dasar itu, saya mulai belajar menari sebenarnya. SD itu tahun lupa saya 87-an gitu. Saya mencoba ikut menari di desa, di kampung situ dengan seorang maestro tari namanya Ki Suwito. Dulu lulusan dari atau pernah belajar di Bagong Kussudiharjo Jogja. Beliau pulang ke Tumpang, Malang, kemudian mengajarkan tarian-tarian hasil pendidikannya itu ke anak kampung gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya belajar. Yang kedua, dari Sanggar Saraswati itu saya berpindah karena Saraswati sudah tidak ada, saya berpindahlah ke Padepokan Seni Mangundarmo. Pimpinan Ki Soleh Hadi Pramono itu lulusan dari ISI Jogja. Nah, saya belajarlah dari sana sebetulnya. Kemudian alhamdulillah ada rezeki, saya bisa melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta, jadi jurusan tari. Itu berangkatnya sebetulnya awal. Kemudian saya sepulang dari Solo gitu, karena banyak bertemu dengan seniman-seniman Solo yang saya pikir luar biasa, maka saya terpengaruh untuk membuat sebuah kelompok sebetulnya. Awalnya kelompok tari namanya Malang Dance Company. Kenapa ada orang bertanya ketika kenapa Winarto membuat sebuah kelompok yang ke Inggris-Inggrisan gitu. Ke Inggris-Inggrisan ya. Tapi sebetulnya berangkatnya tidak dari situ. Ketika teman-teman banyak membuat sanggar, nama sanggar dari nama-nama Jawa, saya malah Malang Dance Company gitu. Sebetulnya sederhana kok. Saya ingin ke luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan terbaca mudah. Oh, Malang Dance Company, oh berarti kelompok tari gitu. Dibanding sanggar-sanggarnya harus membaca lagi. Iya, Nah, benar. di situ akhirnya saya buat Malang Dance Company di Malang, Mbak. Malah berangkatnya dari Malang sebetulnya. Oh, bukan di Batu. Awalnya di Bukan, Malang. awalnya di Malang, Malang Dance Company. Dan itu sampai sekarang Malang Dance Company itu masih ada, karena itu memang untuk pertunjukan-pertunjukan keliling, ngejob dan sebagainya lewat Malang Dance Company itu. Nah, di tahun 2000 saya mulai mengembangkan, selain Malang Dance Company itu saya membuat sanggar namanya Pusat Latihan Tari Winarto Ekram. Ini saya peruntukkan bagi masyarakat umum yang ingin belajar menari. Kalau memang dari saringan PLT Winarto Ekram ini bagus, maka akan saya rekrut di Malang Dance Company untuk bisa pertunjukan serius gitu. Nah, tahun 2000 itu saya membuka pusat latihan tari Winarto Ekram. Kebetulan saya punya sebuah tempat di Batu, di kota Batu, di pinggir Sungai Brantas, namanya Latar Seni Winarto Ekram, tempat pertunjukan, tempat pendidikan, tempat pelatihan begitu. Saya masukkanlah di situ, saya buka di situ tahun 2020. Nah, tahun 2021 sampai tahun 2021 kebetulan saat itu pandemi, tidak ada orang yang mendaftar, tidak ada. Hanya ada, saya ingat sekali ada 5 orang, karena 5 anak itu karena berbayar. Tidak tahu kenapa tidak banyak antusias masyarakat yang ingin memasukkan ke sanggar itu dengan berbayar gitu. Akhirnya karena prinsip saya bahwa tempat ini harus berguna bagi banyak orang, sanggar ini banyak diikuti oleh penari-penari yang banyak gitu, maka saya bukalah gratis tahun 2022 awal kalau nggak salah. Bukalah gratis setelah pandemi itu, saya buka gratis, malah berbondong-bondong. Bondong-bondong, para orang tua mendaftarkan anaknya. Setiap minggu itu pasti ada 1, 2 anak itu yang masuk sampai hari ini. Nah, sampai hari ini itu aktif itu sekitar 85 anak. Itu tiap hari Minggu saja Minggu sebetulnya. saja. Tidak hanya dari wilayah Batu, banyak yang di wilayah Kabupaten Malang, dari Kota Malang ikut. Ikut latihan itu tapi gratis gitu. Saya bandingkan dengan banyak sanggar-sanggar teman-teman yang lain, itu mereka berbayar semua. Dan ada
ada siswanya gitu. Kayaknya memang saya nggak boleh membuka berbayar, jadi harus gratis. Maka saya bukalah sanggar itu gratis dan sudah banyak sekarang, sudah banyak yang ikut belajar. Nah, tapi ya akhirnya ada persoalan bawang. Bagaimana saya harus menghidupi sanggar ini, wong itu gratis. Ya, akhirnya maka mencobalah beberapa aktivitas usaha kecil-kecilan itu yang untuk mensupport. Salah satunya saya adalah mendirikan warung joget. Warung joget. Jadi saya ingin namanya masih nempel tari dari warung joget. Idenya luar biasa, banyak yang ingin saya lakukan, nama menu dan sebagainya harus berbasis tarian. Tapi ini belum saya lakukan maksimal. Saya lebih mensupport warung ini menjadi bagian dari menjalankan roda sanggar itu. Maka kalau setiap hari Minggu saya buka lah warung itu, warung joget itu, saya jualan camilan, saya jualan minum, saya jualan itu, baik orang tua yang mengantarkan anak-anaknya sambil menunggu, sambil pesen teh, pesen kopi. Sambil kalau enggak, anak-anak itu pada saat istirahat itu beli minum air putih, beli susu dan sebagainya gitu. Nah, dari situlah sebetulnya bukan sisa sebetulnya, dari setelah dikurangi modal untuk beli camilan-camilan itu, disisihkan, nah inilah yang untuk membayar para pelatih, minimal untuk ganti transport mereka gitu. Itu yang dilakukan. Yang kedua adalah saya mencoba membuka ruang amal gitu, ruang amal berupa kotak berbagi cinta. Kotak namanya berbagi menarik cinta. Ada tulisannya kotak berbagi cinta. Jadi bukan kotak amal jariah, bukan, tapi kotak berbagi cinta. Jadi siapapun yang memasukkan uang di situ, artinya dia ikut merasa terketuk untuk berbagi cinta. Berbagi cinta tentang apa? Berbagi cinta tentang menghidupi sebuah kesenian yang harus terus berjalan. Nah, ini bukan bicara soal bayar ya, tapi tarikan-tarikan yang mereka dapatkan untuk berbagi. Ya. Untuk melestarikan budaya itu sendiri. Ya. Berarti warung joget itu bukanya juga seminggu pisan? Seminggu sekali sementara. Walaupun nanti akan saya kembangkan menjadi 1 minggu penuh untuk mensupport yang lain gitu. Mensupport yang lain. Ini sementara untuk mensupport sanggar itu dulu. mensupport yang lain, nanti kita akan bahas yang lain juga, dan ya masih seputar kegiatan sosial bermanfaat begitulah. Kegiatan sosial bermanfaat. Mas, sanggar itu sekarang ada berapa tadi? 85 anak sekitar 85 anak, dan tiap minggu masih ada yang datang peserta baru. Ya. Terus yang melatih berapa orang di sana sekarang? Sementara sekitar 4 orang. 4 orang. Termasuk saya, karena saya harus melatih sendiri. Ketika ada mata pelajaran kalau di sekolah itu yang memang butuh khusus dan ide-ide gagasannya ada di saya, maka itu saya melatih sendiri. Oh, misalnya, jadi panjenengan juga terjun melatih, langsung. Saya melatih, kemudian ada istri saya akhirnya terlibat juga melatih, walaupun bukan basic tari yang itu, tapi karena belajar terus akhirnya bisa. Kemudian ada dua dulu ya anak buah di Malang Dance Company saya itu yang saya juga ikutkan menjadi pengajar. Oh gitu. Jadi 4 orang itu termasuk panjenengan sama istri. Ya. Terus yang mengelola warung joget itu? Yang kosong. Jadi misalnya saya tidak mengajar, ya saya akan di warung itu. Okay. Istri saya tidak mengajar, berarti di warung itu. Jadi luar biasa. Ya, akhirnya terus saya tahu harga camilan-camilan itu, karena harus tahu. Jadi apal jajanan anak kecil ya? Jajanan dari anak harga jadi 1.000, 2.000, 3.000 gitu. Luar biasa. Harga minumannya seharga 1.000 yang mana ya, 2.000. Itu belajar. Berarti gotong royong semua terlibat ya? Betul. Istri juga terlibat. Dan istri support itu. Ya, support. Istri support. Luar biasa, teman. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di tempat lain itu banyak sanggar-sanggar seni yang berbayar ya. Tapi Mas Win melakukan kegiatan seni ya, melestarikan seni itu dengan cara yang berbeda. Aku dulu juga pernah melakukan itu, walaupun aku bukan orang tari ya. Aku punya
kelompok belajar Rumah Bangkit yang di situ muatannya itu seni, tradisi, budaya, dan budi pekerti. Dan semua juga sama, dilakukan setiap 1 minggu sekali dan free. Aku wis ngerasake Mas, betapa apa ya, perjuangan yang sangat luar biasa untuk tetap menghidupkan itu, sementara semua biaya harus kita cover sendiri, tidak ada support dari orang lain. Benar-benar kita yang harus berdaya upaya supaya semua kebutuhan terpenuhi. Inspiratif sekali. Dan aku sudah aku sudah tobat Mas. Aku sudah tobat karena pandemi melarang orang banyak berkumpul. Jadi Rumah Bangkit aku off kan. Sampai hari ini aku belum tergerak untuk membuka lagi. Iya, mengaktifkannya kembali. Kayaknya aku udah tobat. Nah, Mas Min bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Kadang-kadang itu kita harus melakukan hal-hal gila ya, yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Sekarang semua hal itu dilakukan dengan orientasi nominal. Nah, masih dibutuhkan orang-orang kayak Mas Win begini ya, orang-orang yang mau bergerak dengan biaya sendiri untuk terus melestarikan tradisi, melestarikan budaya. Kalau kita hanya mengandalkan pemerintah saja, wah nggak kepegang gitu. Betul. Jadi memang saya pernah membuat karya tari berjudul Bicara Pada Puing. Bicara Pada Puing itu bagaimana kesenian topeng itu. Ini nanti akan masuk ke sana. Kesenian topeng itu yang diinfus. Diinfus. Sehingga dari situ sebenarnya banyak, ketika Mbah Prapto almarhum itu pernah saya pertunjukkan di Candi Sukuh, beliau mengejar saya untuk menanyakan, loh, kenapa topeng itu mbok infus? Idemu dari mana? Gitu kan? Maka saya sederhana sekali. Infus itu adalah sebuah simbol 3. Yang pertama adalah seniman. Topeng atau kesenian tradisi atau kesenian pada umumnya akan hidup kalau si pelakunya sendiri ini mau benar-benar menghidupi. Betul. Tetap berlatih, tetap mengenalkan pada orang, itu bagian dari menghidupi. Yang kedua adalah pemerintah. Bagaimanapun unsur pemerintah tidak bisa dilepaskan, karena yang punya regulasi, punya kebijakan itu adalah pemerintah. Maka ketika si pelaku ini sehebat apapun menghidupi kesenian itu, tapi pemerintah tidak mau, yang nggak bisa hidup. Betul. Akhirnya asik dengan dirinya sendiri. Nah, kalau sudah si pelaku ini menghidupi dengan mati-matian, si pemerintah ini dengan regulasinya menolong si seniman itu, yang ketiga adalah masyarakat. Kalau si seniman sudah membuat karya dengan baik, didorong oleh pemerintah dengan regulasi yang baik, tapi masyarakat tidak mau, masyarakat tidak mau menonton, habis, yakin saya, percaya itu. Maka infus itu adalah 3 ini harus berjalan beriringan. Si pelaku baik, masyarakat regulasinya baik, penonton atau masyarakat pada umumnya mau menikmati itu dan mengapresiasi itu. Saya yakin kesenian akan terus berkembang. Itu yang paling penting, karena biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan kesenian, wayang kayak kayak tari topeng, kayak ya semacam gitu yang masih klasik banget, sepi sih nonton tuh Mas. Iya, karena memang 3 hal itu memang harusnya bekerja bersama. Nggak bisa lah, apalagi seni pertunjukan yang memang ditonton. Tapi yang paling penting itu senimannya harus terus bergerak. Harus terus berjuang. Karena motornya ada di situ. Kalau senimannya udah mulai capek, hilang ini nanti. Betul. Pemerintah itu dengan regulasi yang baik, dengan kucuran anggaran yang luar biasa, dibuka seluas-luasnya, penonton disiapkan untuk menonton, tapi pelakunya
ogah-ogahan. Ya ndak ada apa yang mau ditonton, apa yang mau dinikmati. Jadi 3 hal ini penting. 3 hal itu Iya. harus tetap terus berjalan beriringan supaya kesenian itu tetap hidup, ya, Hidup. dan tetap lestari. Keren banget. Tapi itu fakta yang ada di Indonesia, ya. Anak-anak muda itu kurang bisa mengapresiasi kesenian, ya karena dia tidak terbiasa dan dia tidak dibiasakan dari rumah. Betul. Jadi semua itu harus mulai dari rumah. Dan aku yakini satu hal, Mas. Ada perbedaan ketika orang itu bertumbuh, ya, tanpa dilandasi dengan kesenian atau tanpa ada sentuhan seni, dengan orang yang bertumbuh dengan adanya sentuhan seni. Rata-rata orang yang bertumbuh dengan sentuhan seni itu dia bisa lebih fleksibel, lebih lembut, dan ya kurang lebih tidak kasar lah. Betul. Jadi sebetulnya jangan selalu atau jangan melulu disalahkan bahwa anak-anak sekarang milenial itu tidak mau mengembangkan, melestarikan kesenian-kesenian, apalagi kesenian-kesenian tradisi. Kita balik lagi peran-peran kita, baik seniman-seniman yang sudah senior, ya bagaimana si seniman ini mengenalkan kesenian itu sendiri, dibantu oleh pemerintah dan masyarakat. Saya yakin itu akan masuk untuk menjadi satu pola yang harmonis. Betul, betul. Keren sekali. Itu didengerin ya teman ya. Didengerin, dihayati, terus coba bikin evaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk berpartisipasi melestarikan kesenian yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh leluhur-leluhur kita. Mas, ini seru banget. Kita lanjut ke sesi berikutnya, ya, tentang kegiatan seni yang Mas Win lakukan, pertunjukan Rahwana yang sudah jalan 29 titik ya. Ya. Oke, teman, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Dadah.